Halo, shalom teman-teman semua, rekan-rekan, Bapak Ibu. Kembali lagi kita ketemu pada hari ini, hari Rabu, di program yang sama di serial khotbah kita yang akan kita tutup di hari ini untuk di bulan ini. Nah, saya mau mengingatkan kembali, pada awal mula kita di minggu pertama, kita belajar tentang banyak hal, mulai dari bertahan di dalam realita kehidupan. Kemudian kita bagaimana cara kita harus tetap taat sama Tuhan. Dan bagaimana kita harus tetap bertekun supaya kita bisa mendapatkan upah sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara kita untuk bisa menang. Mengatasi setiap permasalahan realita di dalam kehidupan kita di tengah keadaan yang tidak menentu saat ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan melihat firman Tuhan. Tujuan setiap orang yang dikasihi Allah. Tujuan untuk setiap manusia pada akhirnya untuk apa? Dan apakah yang kita dapatkan setiap kita bertekun, setiap kita setia meletakkan penuh kepercayaan kita sama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, senantiasa selalu ada bersama kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bimbing kami, izinkanlah kami untuk mendapatkan sesuatu yang untuk menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Kami percaya apabila kami menginginkan segala sesuatu hal, kami akan diberi hikmat daripada Engkau ya Bapa. Didik kami ya Bapa, berbicaralah atas hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka firman kita untuk kita pada hari ini. Baik, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Perhatikan Bapak Ibu, di situ ada tanda tanya. Itulah ketika pertanyaan itu ada kepada kita. Pertanyaan itu diletakkan kepada Marta untuk di ayat selanjutnya. Kenapa saya stop sampai di firman yang ke-26? Supaya kita fokus bahwa itu adalah untuk kita. Banyak sekali setiap orang hari ini bisa mengatakan, aku yakin sama Tuhan. Aku percaya, aku sudah meletakkan dengan iman, apalah segala macam. Cuma kita belum tahu, apakah orang itu adalah orang Kristen yang gagal dalam taat atau percaya, atau orang itu masih bertahan walaupun mungkin tidak terlihat. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Cuma pribadi kita dan Tuhan kita yang tahu. Karena kita tidak bisa menilai orang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu gagal. Kita nggak bisa mengatakan orang itu tidak beriman. Salah satu karya Allah untuk kita, selalu ada kesempatan, anugerah, keselamatan untuk setiap orang percaya. Dan itu tidak pernah hilang dan itu tidak pernah kurang. Jadi artinya mau apapun keadaan kita, tetap itu selalu ada kesempatan-kesempatan itu. Selalu Tuhan tunggu dan Tuhan selalu jaga setiap umat yang sudah percaya kepadanya. Tinggal membangun iman. Itu adalah salah satu yang utama karya Allah kita. Karya Allah kita itu
Dia mau kita percaya melalui Yesus Kristus. Dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Jadi apabila kita misalkan memiliki iman, tapi kita hanya mengerti kata si A, si B, kita tidak mau memahami, tidak mau mempelajari, mungkin karena keterbatasan mungkin, atau karena merasa udah cukup sih kayak gini misalnya. Sayang sekali Bapak Ibu, alami terus bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Awal mula juga, sekian tahun berjalan ketika saya baru mendapat dalam pengajaran, saya juga sulit sekali untuk memahami betul ini seperti apa sih maksudnya. Ini bagaimana sih? Konsep-konsep yang banyak mungkin kita baca, mungkin kita tonton, yang dari sudut pandang yang berbeda mengenai misalnya konsep salah satu bagaimana sih Allah yang Tritunggal, Yesus itu seperti apa di dalam konsep Tritunggal itu sendiri. Budaya barat, budaya timur, sudut pandang si A, si B itu berbeda-beda Bapak Ibu. Pahamilah konsep yang paling pas mengenai Allah yang Tritunggal itu seperti apa. Kalau kita tidak bisa memahami, kenapa ada Yesus? Kenapa Yesus dipanggil Tuhan? Kenapa Yesus dipanggil Tuhan padahal matilah ini dan lain sebagainya? Kenapa ada Roh Kudus? Pahami dulu konsep Allah yang Tritunggal ini. Atau akhirnya kalau enggak nanti kita cuma sebatas kayak aku taunya Tuhanku Yesus. Aku taunya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu enggak salah. Cuma alangkah lebih baiknya ketika kita tuh coba mendalami. Kita cari, kita pelajari, kita minta hikmat. Allah kan bilang, apabila kita punya hubungan yang karib sama Tuhan, segala pun apa yang kita minta Tuhan kasih, benar. Cuma masalahnya kita terlalu fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita kayak Tuhan aku butuh fasilitas, gitu. Tuhan aku butuh tempat untuk tinggal, Tuhan aku butuh alat transportasi, atau apapun mungkin pakaian dan lain sebagainya. Tapi kita lupa sebenarnya itu semua itu mudah untuk Tuhan, untuk memberikan memberikan ngadain itu semua tuh sangat mudah. Bukan itu konsepnya sebenarnya. Jadi konsepnya itu adalah untuk setiap orang percaya itu sudah pasti didapatkan gitu loh. Jadi Tuhan itu lebih mau kita itu bertekun itu untuk menjalani apa yang Tuhan mau itu kita bisa mengatakan lebih lagi, kita tahu apa sih yang di dalam diri kita ini yang harus kita gali lagi. Apa sih yang ada di dalam diri Bapak, Ibu semua, saudara-saudara semua ini, apa sih yang kurang dari kita? Pahami supaya satu pemikiran sama Tuhan. Kalau 4 seri sebelumnya, sebelum hari ini, kita fokus kepada realita kehidupan. Nah hari ini sebagai penutup, ujung tombaknya dari setiap kita yang bertekun itu adalah, ujung-ujungnya adalah demi keselamatan. Ini dia saudara. Gak ada satu orang pun yang bisa lepas dari perlindungan Tuhan ketika orang itu sudah percaya melalui Yesus Kristus. Kita tahu konsep dasarnya, tapi kita terkadang masih tidak paham ketika kita diperhadapkan bagaimana sih konsep Allah yang Tritunggal ini. Gimana sih sebenarnya aku ini harus berbuat? Gimana sih Tuhan maunya? Kenapa sih kayaknya seolah-olah yang aku hadapi itu selalu sesuatu kayak masalah, cobaan, dan lain sebagainya. Udah jelas sebenarnya, setiap orang yang ikut Kristus, tidak ada jaminan selalu hidup nyaman. Bahkan mungkin sampai ada yang sampai terancam nyawa demi mengikut Kristus. Justru Kristus
hadir dalam perjanjian baru ini untuk menyelamatkan. Maka selalu ada kesempatan untuk kita bagi orang-orang yang bertekun. Terus meletakkan kepercayaan sama Tuhan. Pokoknya terserah Tuhan lah. Pokoknya Yesus tolong aku, Yesus Tuhan mampukan aku, apapun segalanya. Meletakkan kepercayaan sama Tuhan, apapun yang terjadi, itu masih tidak seberapa. Bahkan kematian pun itu bukan akhir dari segalanya. Yang mati itu cuma fisik, cuma tubuh kita, cuma badan kita. Tapi roh kita dibangkitkan. Kalau ada yang tanya lagi, Tuhan kok mati? Kok bisa mati, kok bisa hidup? Justru itulah menunjukkan bahwa firman itu hidup, Tuhan itu hidup, dimenangkan dari orang mati dibangkitkan. Kita tuh sudah banyak sekali diberi kabar berita di dalam Alkitab. Yang Melkisedek lah, yang tidak diketahui silsilahnya. Rahasia enggak Melkisedek? Rahasia. Tapi kalau mau dipelajari, kita tahu siapa seorang Melkisedek sebenarnya. Itu salah satu. Oke, kita kembali. Bahkan menunjukkan banyak sekali bukti, janji, fakta secara realita. Membangkitkan orang mati, mungkin Lazarus. Menyembuhkan orang buta. Menunjukkan betapa besar kuasa. Gitu loh. Jadi kalau menyangkut dengan perihal tema kita dari minggu pertama sampai dengan hari ini. Kalau hanya kebutuhan, kalau hanya fasilitas, kalau hanya sesuatu yang sifatnya itu cuma hal duniawi, itu sebenarnya belum apa-apa. Itu sudah ada sebenarnya. Kita terlalu khawatir mungkin, Tuhan kenapa aku selalu susah, Tuhan kenapa aku harus selalu merasa khawatir, Tuhan kenapa keadaanku selalu seperti ini. Itu enggak salah, manusiawi. Enggak salah kita minta sama Tuhan atau kita mengeluh sama Tuhan. Tapi jangan lupa, itu adalah cara Tuhan. 3 minggu lalu saya bilang itu adalah cara Tuhan, media, supaya kita tetap berharap sama Tuhan. Supaya kita tetap meletakkan kepercayaan, Tuhan aku sudah tidak mampu. Lebih baik kita lebih cepat, lebih baik. Kita mengakui bahwa kita ini punya keterbatasan. Nah, dari firman yang tadi kita baca, apakah kita percaya dengan hal-hal dalam tanda kutip surgawi? Kalau di dalam dunia aja kita tuh sulit untuk percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat ini. Harus meletakkan keyakinan penuh. Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Kita sudah bertekun. Rekan-rekan semua mungkin sudah ada yang bertekun doa setiap hari rutin, mungkin sekali 2 kali dalam sehari. Sudah ada yang mungkin sampai puasa mungkin ya. Atau sampai menghindari untuk beberapa hal, untuk menjaga kekudusan misalnya. Itu enggak salah, enggak salah. Baik, lakukanlah selama itu tidak ada bertentangan dengan isi Alkitab. Cuma hati kita ini loh meletakkan kepercayaan penuh sama Tuhan. Tuhan, aku ini enggak tahu hidupku ini Tuhan. Aku enggak tahu besok harus seperti apa. Mungkin itu ada di pikiran kita. Mungkin ada di pikiran Bapak Ibu. Kadang mungkin ada setiap hari, mungkin beberapa saat sekali. Tapi itulah ujian. Media sebagai ujian bahwa sejauh mana kita mampu bertahan. Sejauh mana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Sejauh mana kita akan bisa mengetahui sampai mana iman kita. Ujian dari ketekunan untuk menumbuhkan iman yang nanti bisa ditubuhkan oleh Roh Kudus. Dari mana taunya bisa melalui Roh Kudus? Lewat hikmat,
Hikmat bisa kita minta sama Tuhan, minta dimampukan sama Tuhan untuk bisa memahami, mengerti ini apa Tuhan. Makanya minggu lalu dan sebelumnya saya selalu bilang, jangan lagi kita minta, Tuhan aku sudah gak mampu, Tuhan aku sudah gak tahan. Stop Tuhan. Aku mau A, B, C, dan D. Gak seperti itu. Yang lebih tepat itu adalah, Tuhan mampukan saya melewati ini. Tuhan mampukan aku Tuhan. Ini Bapak Ibu. Jangan sibuk sekali kita menilai orang lain. Sementara kita ini sebenarnya sedang diambang antara ya dan tidak gitu. Bagaimana mungkin kita bisa memperhatikan perkara-perkara lain di luar kita kalau kita ini tidak bisa mengatasi perkara kita sendiri. Nah, dari firman yang kita baca tadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa firman ini mau mengingatkan kita. Jangan pernah takut, akan selalu ada kehidupan yang kekal. Akan ada kehidupan lain setelah Tuhan bangkitkan. Maka saya bilang kematian bukan akhir dari segalanya untuk orang percaya. Cuma kadang-kadang mungkin kita pernah membaca artikel-artikel di dalam medsos, mungkin kita mengalami kebingungan atau kayak ini seperti apa ya maksudnya, kok tiba-tiba pemahaman yang baru, yang berbeda, yang baru Bapak Ibu dapat misalkan. Atau saya mendapatkan pengajaran di tempat sini kok berbeda ya dengan di tempat sana misalkan begitu. Atau Bapak Ibu tiba-tiba memiliki pemikiran yang lebih terbuka tapi kok semakin nggak pas ya sama firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini nggak terbantahkan, sudah pasti, udah jelas. Firman ini juga mengingatin kita untuk orang percaya sekiranya kita ini tetap yakin, tetap teguh sama iman kita. Nah ini Bapak Ibu, ini yang mau Tuhan kasih karena kita saat ini tuh hidup di dalam perjanjian baru, kasih karunia. Yesus itu diturunkan, Yesus itu diberikan ke dunia ini untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Kita harus ingat itu dulu, pakemnya. Jadi barometer kita adalah kita hidup di dalam kasih karunia untuk zaman sekarang, dalam perjanjian baru. Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Syarat mutlak supaya kita bisa turut sebagai orang pilihan yang diselamatkan adalah kita punya iman bersama dengan Kristus. Apa sih kaitannya dengan khotbah yang minggu lalu mungkin atau yang beberapa minggu lalu yang di setiap hari Rabu di bulan ini? Kita kan bisa lihat ketekunan, percaya diri di dalam Tuhan, meletakkan 100% hidup untuk Tuhan, pokoknya meletakkan semuanya sama Tuhan. Percaya, saya membimbing kita semua. Supaya jangan ada satu keraguan pun. Karena ketika kita mundur, pada saat kita sedang bertekun, sulit untuk kita kembali. Belum tentu pun kita bisa kembali sampai melewati fase yang harus lebih baik lagi. Pun kalau bisa mujizat. Hukum Tuhan itu tegak lurus pernah dikatakan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Dan itu benar. Hukum Tuhan atau Alkitab atau apapun termasuk janji-janjinya kepada manusia itu tidak bisa dialihkan, tidak bisa diubah sedikit pun oleh siapapun. Karena Alkitab ini hidup Bapak Ibu. Enggak terbantahkan semuanya. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak terbantahkan. Semuanya itu fakta dan realita itu ada sampai dengan hari ini. Nah, di dalam kehidupan kita hari ini, tetap mungkin kita hanya belajar fokus sama Tuhan, punya iman, percaya, mungkin hanya sebatas itu.
Karena terbagi fokus kita dengan materi, kebutuhan, kehidupan di duniawi dan lain sebagainya. Banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita kupas, tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Cuma ini dia, kita harus tetap pegang dulu nih, patoknya apa. Kita mengerti dulu konsep Allah Tritunggal. Mau dikatakan 3 pribadi tapi itu satu, Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Jadi barang siapa percaya kepada satu-satunya konsep Allah, anugerah Allah, anugerah keselamatan yang sudah menurunkan putranya yang tunggal dan diteguhkan oleh Roh Kudus untuk mendapat kehidupan kekal. Coba baca di Yohanes 3 ayat 16. Di situ kita bisa lihat dengan jelas. Kita bisa lihat dan jelas di sana. Apa sih anugerah dari Allah satu-satunya untuk manusia? Di dalam kitab Perjanjian Baru mungkin kita bisa baca bersama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, kita perhatikan saudara, karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kuatkanlah dirimu, kuatkanlah mentalmu untuk melewati setiap kehidupanmu. Apabila tidak mampu, rasanya tidak sanggup, Tuhan mampukan saya, Tuhan mampukan aku. Supaya ketika kita akan mendapatkan masanya itu yang dijanjikan Tuhan, kita punya tenaga, kita punya kekuatan untuk menerima apa yang akan Tuhan berikan. Jangan justru ketika tinggal satu langkah kita akan menerima, tiba-tiba kita mundur. Apa yang sudah Tuhan kasih hari itu belum seberapa. Beratus-ratus lipat mungkin masih bisa Tuhan kasih. Tapi kan gak begitu konsepnya. Enggak itu yang kita harapkan. Jadi apapun hasil dari ketekunan manusia untuk orang percaya, intinya adalah keselamatan. Mana lebih pilih, keselamatankah atau harta benda, tempat tinggal, kendaraan atau apapun? Mana yang kita pilih? Enggak salah itu memang, fasilitas enggak salah, cuma hati. Ada orang yang terlihat biasa-biasa aja, terlihat di dalam dunia itu mungkin, kalau dalam sekuler itu mungkin lebih ekstra dia bekerja. Lebih ekstra dia harus memanage kehidupannya dan pekerjaannya. Tapi Tuhan beri sesuai kebutuhannya aja. Tuhan tidak beri lebih yang sangat-sangat lebih. Ada juga orang yang tidak terlalu nampak untuk bekerja. Terlepas mungkin dia sudah bayar harga di masa lalu, terlepas dari itu. Kita bicarakan realitanya aja. Tapi kita bisa melihat bahwa orang itu lebih diberkati gitu loh. Diberi lebih. Ada orang yang terlihat justru seperti kekurangan, tapi itu sebatas mata kita memandang aja. Tapi bagi orang itu tidak merasakan hal itu. Mungkin ketika ditanya, kenapa gitu kan, nggak ada masalah kok, dia bilang. Nggak ada masalah. Kok kayaknya ada sesuatu, nggak ada, saya damai sejahtera misalkan. Saya senang dengan hidup saya apa adanya, misalkan seperti itu. Tapi ada juga orang yang dikatakan, wah udah kaya nih, udah banyak uang nih. Hebat ya kamu ya, misalkan gitu kan, udah punya ini, punya itu. Oh enggak lah, ini cuman nggak seberapa lah dibandingkan. Terus membandingkan diri lagi dengan yang lebih. Nah, di situ kita bisa melihat kan, di mana rasa syukur yang dimiliki oleh orang. Jadi kasih karunia Tuhan yang kita terima itu tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Apakah orang itu bisa bersyukur atau orang itu selalu merendahkan diri tapi mungkin di atas bukit. Baik di mata orang, tapi dia selalu bilang, enggak lah, enggak seberapa lah, ini belum apa-apalah. Oh enggak lah, ini karena kemarin bla 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 segala macam lah. Kemudian dibelokkan mungkin pembicaraan mengarah kepada seolah karena kemampuannya mungkin gitu kan. Enggak salah Bapak Ibu. Cuma itulah ketika kita bisa mempertontonkan kesuksesan kita, mungkin pencapaian kita. Kenapa kita tidak bisa mempertontonkan juga satu yang ada di dalam hidup kita? Kenapa kita tidak pertontonkan juga kemuliaannya? Kenapa kita cuma bisa menunjukkan apa yang kita miliki? Apa yang bisa kita perbuat dari apa yang kita miliki? Kenapa kita tidak libatkan atau kita buka sebenarnya itu terjadi karena apa? Karena siapa? Kembali saudara, kita fokus. Kita mesti ingat, di dalam kehidupan setiap orang, itu pasti tidak ada yang nyaman. Beberapa minggu lalu juga saya bilang, Tuhan tidak pernah bilang janji, setiap orang percaya hidup nyaman. Dan saya juga ada bilang, ketika ada orang percaya atau orang Kristen yang mau hidupnya itu mudah, pasti akan biasa-biasa aja. Tapi setiap orang kalau dia mau, dia sadar, dia tahu bahwa dia tuh sedang proses, dia tuh lagi dibentuk, lagi mau dipakai sama Tuhan, lagi mau dipakai lebih baik, makanya dibikinlah pola kehidupannya tuh berliku-liku. Hasilnya pun seperti sebuah ukiran. Pasti lebih spesial di mata Tuhan. Nah, kemudian juga beberapa minggu lalu kita juga belajar ketekunan apa yang dari kita inginkan sama Tuhan untuk menginginkan segala sesuatu, termasuk hikmat, fasilitas, bagaimana juga kita belajar, kita harus bertekun supaya kita tuh bisa menang di atas realita kehidupan kita. Masalah itu enggak seberapa sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah diri kita sendiri, cara melihat masalah itu sendiri. Jadi kalau hari ini kita sudah bertekun, Bapak Ibu sudah bertekun, sudah meletakkan 100% sama Tuhan. Tuhan pokoknya aku percayalah, mau masalah apapun yang bakal datang, mau apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan pribadiku, mungkin di dalam rumah tanggaku, mungkin ada Bapak Ibu yang seperti itu berdoa sama Tuhan, mau apapun, tapi saudara sudah mengatakan terserah Tuhan. Kalau saya bilang, kalau saya pribadi terserah Tuhan lah. Kalau saya mentok, Tuhan mampukan saya Tuhan. Kalau kita sadar tiba-tiba aja sesuatu terjadi, tiba-tiba aja dari doa yang kita inginkan tadi itu terwujud dalam sesuatu keadaan yang berbeda. Kalau di dalam pekerjaan mungkin tiba-tiba ada konsumen, kalau di dalam sakit penyakit, saudara mungkin tiba-tiba saudara diberikan kemudahan, tiba-tiba sembuh total, atau hanya cukup dengan beberapa hal kecil itu sudah menyembuhkan walaupun itu penyakit yang luar biasa misalnya. Itu adalah salah satu bentuk hasil dari ketekunan. Meletakkan kepercayaan sama Tuhan. Mudah sekali buat Tuhan. Mujizat itu pasti ada. Cuma lebih enak, lebih nyaman kalau kita ini tahu alurnya Tuhan. Kita mau ngalir sama Tuhan, kita mau lihat apapun yang terjadi di depan ini kita nggak pernah takut, kita tuh kuat. Ingat saudara, salah satu kegunaan Roh Kudus itu adalah membantu kita untuk tetap teguh di dalam iman. Salah satu kita mendapatkan daripada Roh Kudus membantu kita untuk banyak hal menyangkut dengan keselamatan, termasuk melindungi kita di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, menguatkan kita di dalam setiap keadaan, mendapatkan suara Tuhan dalam konteks rohani ya. Kita nggak bisa bilang suara Tuhan seperti apa. Kita nggak bisa bilang, kalau orang bilang, aku dapat suara Tuhan. Kita nggak bisa bilang,
gimana suaranya, atau apa katanya, kita nggak bisa. Karena yang orang dapatkan itu adalah dalam bentuk hikmat, dalam bentuk yang hanya orang itu yang tahu, dan dia mendapatkan hikmat seperti inilah suaranya, isinya maksudnya. Jadi kita nggak bisa dong bilang. Sebenarnya mungkin setiap orang pasti punya, tiba-tiba diletakkan di hati. Misalkan teman-teman nih, ada yang misalkan Bapak Ibu rekan-rekan tuh ada yang bilang, aku jadi pengen melakukan A misalkan. Itu adalah salah satu yang Tuhan inginkan. Apabila itu memang benar, itu adalah satu bentuk sebenarnya. Cuman kan beda caranya mengungkapkan ini loh. Nah ini, terus gali terus Bapak Ibu, terus pelajari terus bertekun. Jangan pernah takut, jangan pernah takut kurang, jangan pernah takut masalah, jangan pernah takut pokoknya menjadi orang yang terhina sekalipun. Jangan takut. Saya mengalami beberapa hal juga dari saya yang, jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ini adalah 90% itu adalah menyangkut kehidupan saya Bapak Ibu. Saya punya latar belakang dari berbagai macam lah, dari kehidupan gelap sampai saya beranjak remaja, dewasa sampai hari ini. Tapi setelah tahu, mulai saya sudah mulai bertunangan sampai dan menikah, semua itu kan hilang perlahan. Ditambahkan lagi dengan pelayanan, sebelumnya mendapatkan pengajaran dulu, diberikan pemahaman supaya bisa mendapatkan hikmat, dituntun, diajar, terima teguran, mau rendah hati, menyadari siapalah kita ini kan. Siapa sih Bapak Ibu, siapa sih saya. Nggak ada yang bisa hebat di antara kita kalau nggak cuma karena anugerah Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Jadi ujung-ujungnya apa nih? Mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, empat, hari ini minggu kelima dalam bulan ini di awal tahun 2025 bulan Januari. Ujung-ujungnya adalah tentang anugerah keselamatan. Kenapa kita jadi dibawa kepada anugerah keselamatan? Tujuan hidup manusia itu sebenarnya itu yang dicari. Anugerah keselamatan. Kalau kita pakai hukum, misalnya aja nih, hukum tabur tuai nih, barang siapa memberi akan menerima. Itu hanya sebagian kisah aja. Tapi intinya, intisarinya adalah anugerah keselamatan itu yang kita cari. Yang kita inginkan pada akhirnya. Mau diselamatkan ketika di dalam dunia ini kah? Dalam beberapa kasus mungkin difitnah atau apa, kemudian diselamatkan. Dalam beberapa sakit penyakit mungkin. Termasuk dalam akhir hidup kita nanti ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan. Makanya saya bilang kematian bagi orang Kristen itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi berbuat baik-baiklah selama masih hidup. Berilah kalau mau beri. Lakukan apa yang ada bisa kita lakukan. Kita nggak punya sesuatu untuk kita beri, kita berikan tenaga, kita berikan waktu. Kita nggak punya waktu dan tenaga, kita cuma bisa beberapa saat kita kasih ilmu, kita berbagi, murah hati. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Kalau dikatakan kasih, harus memberi, harus mengampuni, harus memaafkan, bahkan mendoakan orang yang bersalah sama kita, seperti yang Yesus ajarkan, ampunilah mereka. Doakanlah musuh-musuhmu. Bayangin. Kalau dari yang berat nggak bisa kita lakukan perlahan, dari hal apa yang kita miliki dulu. Kalau kita mau melakukan semua itu, nunggu kita ini punya kemampuan, nggak ada lagi waktunya, nggak sempet. Udah keburu tua. Kalau hidupnya sampai tua, udah nggak sempat ngelakuin apa-apa lagi. Gitu loh.
Itulah konsep keselamatan. Makanya selalu ada kesempatan dan tidak akan pernah hilang. Anugerah keselamatan itu untuk manusia. Selalu ada. Tuhan akan selalu jaga, selalu rawat orang-orang yang mempercayai atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan selalu rawat dan jaga selama di bumi ini. Selama di dunia ini Tuhan jaga. Itu ada firman nanti mungkin saudara bisa cari sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, di penghujung penutup serial khotbah kita pada hari ini, di mana tema kita awal adalah segala sesuatu ada waktunya, itu adalah benar. Pertama kali firman kita Khotbah 3 dengan perikop segala sesuatu ada waktunya. Jadi tunggu kesempatan, bersiap-siap untuk menerima apa yang akan Bapak Ibu terima sesuai janji Tuhan. Bersiap-siaplah untuk mendapatkan mahkota-mahkota kehidupan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bersiap-siaplah untuk menjadi orang kepercayaan Yesus, untuk menjadi orang kepercayaannya Allah, untuk melakukan segala keinginan Tuhan di dalam dunia ini. Tekun. Saya memang gak pandai untuk mengajar orang itu harus bertekun. Karena tekun, sabar, itu gak mudah. Tekun itu gak bisa dengan kalimat. Tekun itu dengan perbuatan. Dan kita tahu itu tekun apa enggak itu ketika di akhir. Atau ketika kita bisa melihat buahnya. Baru kita bisa lihat. Itu karena ketekunan. Itu karena kesabaran. Itu karena murah hatinya. Kita selalu bisa melihat segala sesuatu itu ketika kita sudah lihat buahnya. Tapi dalam kontekstual, kita sebagai orang percaya, kita harus lebih dalam bahwa kita harus percaya pada apa yang kita sembah. Kita harus percaya sama Kristus. Jadi ketekunanmu di dalam Tuhan itu sudah benar. Kesabaranmu itu sudah benar. Supaya kita bisa jadi bijaksana. Mana tahu nih tiba-tiba ke depan di dalam satu organisasi tempat Bapak Ibu mungkin di tengah-tengah keluarga atau di dalam lingkup pekerjaan, saudara akan menjadi terang untuk banyak orang. Terang itu bukan hanya bisa memberi berkat aja. Terang itu bisa menjadi salah satu orang yang diandalkan mungkin. Ketika saudara punya pemikiran-pemikiran yang sebenarnya saudara sendiri pun nggak nyangka gitu loh. Kok bisa ya tadi saya ngomong gini? Kok bisa ya? Kok bisa ya dia ngomong gitu? Nggak nyangka deh orang itu bisa ngomong begitu. Nah, itu adalah hikmat yang Tuhan beri. Tuhan akan pakai orang. Tuhan akan pakai orang-orang untuk menyelamatkan orang yang lain. Tuhan akan menunjukkan bahwa kuasanya ini tidak pernah ada batasnya. Tuhan akan menunjukkan kepada manusia bahwa, lihat dia aja bisa tuh saya pakai misalnya nih. Masa kamu yang lebih pintar nggak sampai pikirannya gitu kan. Jadilah terang. Jadilah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu. Sebagai penutup kita pada hari ini memang ini sangat sulit dipahami, sulit untuk dibayangkan, tapi kalau kita minta hikmat sama Tuhan, kita akan nemu. Kita pasti ketemu, oh begini. Suatu saat Bapak Ibu pasti akan paham. Teman-teman juga pasti akan paham suatu saat. Apa yang dimaksud dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kita gak bisa cuma bilang, yang penting tuh realita. Yang penting tuh hidup sekarang ini bro. Sis, enggak gitu. Gak bisa juga. Kalau ditanya balik, loh kamu ngutamain mana nih hidupmu nih?
Hidupmu meletakkan penuh percaya sama Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Kan begitu akhirnya. Cuman kan kita tuh nggak bisa frontal sama orang. Mungkin Bapak Ibu juga nggak bisa frontal atau tembak orang seperti itu, kan nggak mungkin. Nggak nyaman mungkin karena orang lebih tua, mungkin lebih muda sekalipun, tapi kan nggak enak kan. Cuma hati nurani yang tahu, cuman Bapak Ibu yang tahu. Jadi saya bilang tadi, jangan kita sibuk mengurus perkara orang lain. Perkara kita ini banyak sekali perkara kita nih. Kita tuh harus menghadapi ujian, pencobaan, terus menerus setiap hari. Ya itu. Supaya beroleh hasil dari kesabaran dan ketekunan kita untuk bisa mendapatkan kasih karunia, anugerah, keselamatan. Amin Bapak Ibu. Mungkin sebagai penutup, khotbah kita pada hari ini akan mengingatkan kita bahwa ujung-ujungnya hidup kita cuma buat Tuhan. Artinya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah dikatakan bahwa hidup kita buat Tuhan. Jadi nggak harus Bapak Ibu tuh jadi pendeta, nggak harus jadi full time, nggak harus jadi pekerja gereja. Hidup berjemaat pun itu sudah baik. Yang penting bertekun dan punya iman ini yang penting. Itu Bapak Ibu, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, sama-sama kita sudah belajar apa intisari daripada zaman kasih karunia ini, di mana kita mendapatkan sesuatu bahwa hidup kita ini adalah mencari anugerah keselamatan, bukan mencari kesenangan untuk diri kita sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah tuntun dan bimbing kami ya Bapak untuk memahami dan mengerti dan tahu tentang isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah Engkau berikan kepada kami, hikmat-hikmat untuk kami mendapatkan sesuatu ya Tuhan. Kami percaya firman yang ditaburkan kepada kami tidak akan ada dengan sia-sia di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu akan hidup di dalam kami ya Tuhan. Tuntun kami setiap saat ya Tuhan. Mampukan kami dalam menghidupi setiap kehidupan kami dalam keinginan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.